wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Alhamdulillah baik Bu, sehat walafiat. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, di masa pandemi ini kita harus sering-sering menjaga kesehatan, karena kesehatan itu perlu penting. Nomor satu ya, kesehatan itu dengan menjalankan protokol kesehatan. Sekarang sering-sering cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker itu wajib keluar rumah. Nah, sebelum masuk ke pelajaran hari ini, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Mila, Dir, Suci, dir Bu, Lili, dir, Romi, dir Bu, Nana, dir Bu. Siska. Sakit Bu. Nah, materi sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat stratifikasi sosial, bentuk-bentuk stratifikasi sosial, faktor penyebab terjadinya stratifikasi sosial. Nah, minggu lalu kan kita udah membahas itu tentang pengertian stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial kan? Nah, Ibu akan bertanya dulu kepada Mila, apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk di dalam masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang bertingkat. Nah, betul sekali. Stratifikasi sosial itu adalah lapisan-lapisan sosial yang ada di masyarakat. Di dalam masyarakat itu adanya lapisan-lapisan sosial, kelas-kelas sosial yang bertingkat atau hierarkis. Nah, kelas sosial itu ada yang kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Ibu rasa masih ada yang belum mengerti tentang pembahasan kita minggu lalu, bisa ditanyakan kembali, nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan materi kita tentang minggu lalu itu? Tidak Bu. Nah, kalau tidak, Ibu rasa kalian sudah mengerti apa itu stratifikasi sosial kan? Baiklah, dalam materi ini Ibu harapkan kalian bisa mengerti dan memahami apa itu materi yang Ibu jelaskan tentang sifat-sifat stratifikasi sosial, bentuk-bentuk stratifikasi sosial, dan faktor-faktor penyebab stratifikasi sosial. Nah, Ibu akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial itu ada terbagi ada tiga: stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Di dalam stratifikasi sosial tertutup ini maksudnya adalah membatasi masyarakat untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Contohnya itu seperti masyarakat yang berkasta. Nah, masyarakat yang berkasta itu tidak bisa pindah dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial yang lainnya, baik itu dari lapisan sosial yang paling atas atau lapisan sosial yang paling bawah. Nah, selanjutnya itu stratifikasi sosial yang terbuka. Nah, stratifikasi sosial terbuka ini memberikan kebalikan dari stratifikasi sosial tertutup itu. Stratifikasi sosial yang terbuka ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lainnya, yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, misalnya contohnya seperti jabatan, kekuasaan, dan kekayaan. Nah, yang ketiga itu bisa berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Yang ketiga, selanjutnya itu stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran ini adalah gabungan dari unsur
sifat antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka, gabungan dari kedua unsur itu. Nah, gimana tuh Bu, kok bisa digabung kayak gitu? Ibu akan contohkan misalnya itu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi itu kita kan itu tuh bersifat terbuka. Nah, kalau misalnya dalam bidang masyarakat yang berkasta itu kan sertifikasi sosialnya bersifat tertutup. Nah, di dalam masyarakat itu adanya dua sifat itu di dalam masyarakat. Jadi ada yang bersifat tertutup dan ada yang bersifat terbuka. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke faktor penyebab stratifikasi sosial. Faktor penyebab stratifikasi sosial itu dibagi atas dua, yaitu stratifikasi sosial yang dibentuk dengan disengaja dan stratifikasi sosial yang dibentuk dengan tidak disengaja. Ibu akan menjelaskan stratifikasi sosial yang dibentuk dengan tidak sengaja. Artinya itu stratifikasi sosial itu dibentuk atas tidak adanya kesengajaan atau terbentuk dengan sendirinya di dalam lapisan di dalam masyarakat. Contohnya itu seperti umur seseorang, jenis kelamin seseorang itu terbentuk dengan sendirinya dan tanpa disengaja. Nah, lanjut ke stratifikasi sosial yang disengaja. Maksudnya itu stratifikasi sosial itu sengaja dibentuk dan disusun oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang misalnya itu lebih kepada yang bersifat kekuasaan dan wewenang ataupun jabatan seseorang yang bersifat secara resmi dalam suatu organisasi. Nah, contohnya itu seperti partai politik. Partai politik itu kan adanya stratifikasi sosial di dalamnya dan adanya kelas-kelas sosial di dalam organisasi resmi tersebut, partai politik itu. Nah, Ibu udah menjelaskan itu tentang kedua materi yang Ibu jelaskan itu. Kan apa ada dari anak-anak yang merasa kurang mengerti, Bu kurang mengerti tentang ini, Bu, gimana ini, Bu? Bisa ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kepada Bu, Mila. Coba ulang lagi stratifikasi campuran itu apa, Bu? Nah, Ibu akan jelaskan lagi stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran itu adalah gabungan antara dua unsur sifat stratifikasi sosial antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka, gabungan antara dua unsur itu. Nah, misalnya itu kan seperti di dalam masyarakat itu ada di dalam bidang perekonomian misalnya. Nah, itu kan stratifikasi sosialnya yang bersifat terbuka. Nah, ada pula yang masyarakat yang berkasta. Nah, masyarakat yang berkasta itu stratifikasi sosialnya kan bersifat tertutup. Nah, jadi di dalam satu lapisan sosial di dalam masyarakat itu adanya dua gabungan unsur tersebut di dalam masyarakat. Apakah saudari Mila sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, sudah kan. Materi selanjutnya itu tentang bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu ada terbagi atas 7, yaitu yang pertama stratifikasi sosial berdasarkan usia. Stratifikasi sosial berdasarkan usia itu menentukan hak dan wewenang seseorang berdasarkan usianya. Misalnya usia seseorang itu menentukan kelas sosialnya. Usia yang paling tinggi itu
biasanya kelas sosial dan lapisan sosialnya itu lebih tinggi dibandingkan umur yang paling rendah. Nah, selanjutnya itu stratifikasi sosial berdasarkan jenis kelamin. Stratifikasi sosial berdasarkan jenis kelamin itu menentukan hak dan wewenang seseorang itu berdasarkan jenis kelaminnya, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Nah, biasanya itu hak dan wewenang laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Nah, selanjutnya yang ketiga, stratifikasi sosial berdasarkan kekerabatan. Stratifikasi sosial ini bentuk stratifikasi sosial ini yaitu berdasarkan kekerabatan, misalnya antara ayah, ibu, anak, dan kerabat keluarga lainnya. Stratifikasi sosial itu yang selanjutnya, stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan. Nah, kalau stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan ini biasanya sering terjadi di tengah masyarakat, di dalam masyarakat ya. Biasanya di dalam masyarakat pendidikan yang semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kelas sosial atau kedudukannya di dalam masyarakat. Nah, itu stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan. Jadi, misalnya pendidikan seseorang itu semakin tinggi, maka kelas sosialnya itu juga semakin tinggi. Dan sebaliknya, kalau pendidikannya itu rendah, maka kelas sosialnya itu juga rendah. Nah, selanjutnya stratifikasi sosial berdasarkan pekerjaan. Stratifikasi sosial berdasarkan pekerjaan ini menentukan hak dan wewenang seseorang itu berdasarkan pekerjaannya di dalam pekerjaannya. Nah, contohnya itu misalnya seperti kekuasaannya, jabatannya di dalam pekerjaan itu. Nah, kalau misalnya jabatannya di dalam pekerjaan itu tinggi, maka kedudukannya juga semakin tinggi atau kelas sosialnya juga semakin tinggi. Nah, kalau misalnya pekerjaannya itu jabatannya itu rendah, maka kedudukannya juga semakin rendah ataupun kelas sosialnya juga semakin rendah. Nah, selanjutnya stratifikasi sosial berdasarkan perekonomian. Stratifikasi sosial berdasarkan perekonomian ini kan biasanya sering terjadi di dalam masyarakat ya. Kalau misalnya ada seseorang yang mempunyai ekonomi yang rendah, atau bisa disebut miskin, itu biasanya itu kedudukannya itu paling rendah di dalam masyarakat ya. Dan seseorang yang mempunyai perekonomian yang tinggi atau yang kaya, itu kedudukannya atau kelas sosialnya itu di atas atau paling tinggi. Nah, di dalam perekonomian ini, sertifikasi di dalam perekonomian ini biasanya ada kelas sosial atas dan kelas sosial menengah dan kelas sosial bawah. Kelas sosial kelas sosial atas itu biasanya masyarakat yang tergolong konglomerat atau kaya. Nah, kalau misalnya kelas sosial menengah itu biasanya masyarakat biasa atau yang sedang. Nah, kalau misalnya kelas sosial bawah itu biasanya masyarakat yang kurang mampu atau dikategorikan miskin. Nah, itu materi pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan semuanya materi yang pelajaran hari ini. Apa ada dari kalian yang ingin bertanya atau kurang mengerti dengan penjelasan Ibu?
Tidak, Bu. Tidak ada ya. Kalau gitu ibu yang bertanya lagi ya, gantian. Kepada Mila, coba sebutkan lagi apa saja bentuk stratifikasi sosial. Baiklah, saya akan membacakan bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial berdasarkan usia. Yang kedua, berdasarkan jenis. Yang ketiga, berdasarkan kekerabatan. Yang keempat, sosial berdasarkan keanggotaan dalam masyarakat. Yang kelima, berdasarkan pendidikan. Yang keenam, berdasarkan pekerjaan. Dan yang ketujuh, berdasarkan perekonomian. Nah, betul sekali. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial yang diterangkan oleh Mila. Nah, Ibu rasa kalian sudah mengerti tentang materi kita hari ini ya, pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini, pertemuan ini hari ini. Dari materi yang Ibu jelaskan itu, Ibu mengharapkan kepada kalian untuk dapat memahami dan mengerti apa saja sifat, bentuk, dan faktor penyebab dari stratifikasi sosial tersebut. Nah, Ibu rasa cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Oh ya, jangan lupa tugasnya membuat peta konsep tentang stratifikasi sosial yang Ibu jelaskan tadi dan dikumpul minggu depan. Nah, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.